Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Yahya Muhammad. Baik teman-teman, kita akan mencoba menganalisa bahwa akhir-akhir ini ada kemudian sebuah channel menggambarkan, menjelaskan terkait atau barangkali menjadi pertanyaan teman-teman semua yang di sana ya, bahwa ada sebuah plastik yang berwarna kuning ya teman-teman. Kuning ya, saya lihat lagi. Oh iya kan, warnanya kuning. Dan ketika keluarga dan masyarakat beriring-iring membawa jenazah ke liang lahat tersebut, ternyata memang sudah dibawa dan sampai ke liang lahat, bahkan plastik kresek tersebut itu yang kuning itu dimasukkan ke liang lahat. Nah, pertanyaan dari teman-teman semuanya, apakah katanya isi dari kantong plastik yang berwarna kuning tersebut yang dimasukkan ke liang lahat tersebut? Akhirnya kemudian saya mencari sebuah informasi itu ya, karena memang kan sekali lagi tidak semua yang teman-teman pertanyakan saya juga tahu, tidak semua itu ya. Akhirnya kemudian saya mencari informasi itu, saya juga menghubungi keluarga, Walilis, kemudian Teh Rizka juga. Nah, dari situ kemudian beliau menjawab bahwa apa sih isinya itu, kok bisa dibawa-bawa ketika mengiringi jenazah itu, kemudian juga ternyata dimasukkan ke liang lahat. Nah, ternyata beliau ini menjawab teman-teman, isinya itu adalah kantong plastik, kain plastik itu, yang dimana kantong plastik yang ada sletingnya, selerekan begini, setting ke atas. Ketika kita tahu ya, ketika kita melihat jenazah-jenazah yang tabrakan itu kan yang dibungkus kemudian disleting, karena itu kan berbahan seperti parasit itu ya. Jadi ketika ada darah pun itu tidak berceceran kemana-mana. Nah, ternyata saat itu Ibu Tuti dan Amel itu kan sebuah korban yang darahnya memang banyak saat itu. Akhirnya menjelang korban itu diotopsi dalam sebuah perjalanan, dan akhirnya dilaporkan dibungkus kembali dalam sebuah kantong plastik yang berwarna kuning atau merah oranye itu ya. Nah, saat itu kemudian dimasukkan jenazah itu ke kantong plastik tersebut. Nah, baru dibawa ke otopsi ya kan, perjalanan otopsi. Nah, habis otopsi kan kemudian dibersihkan kembali. Nah, sebelum dimakamkan, maka yang plastik tersebut kan dicopot tuh. Nah, yang dicopot itu kan karena lama juga di perjalanan, dan ini adalah kasus pembunuhan sehingga darahnya juga banyak, memang darahnya memang di dalam kantong tersebut. Nah, setelah otopsi kan dibuka tuh, akhirnya setelah diotopsi dibersihkan dan sebagainya, dibersihkan dan dimandikan akhirnya, dan itu kan tidak memakai kantong plastik lagi, dilepas kantong plastik yang ada selerekan setting ke atasnya itu dilepas teman-teman. Nah, setelah dilepas kantong plastik itu yang berisikan ada banyak darah yang menetes di dalamnya itu, akhirnya menurut budaya mereka, ternyata saya tanyakan itu teman-teman, adalah memang harus barang dikuburkan gitu, karena ini bagian daripada jenazah tersebut, darah daripada bagian jenazah tersebut. Akhirnya budaya dan adat mereka harus dibarengkan, harus dikubur. Nah, itulah teman-teman hasil informasi yang saya gali setelah teman-teman juga banyak bertanya terkait apa sih isi daripada kantong plastik yang berwarna kuning, dan kemudian kantong tersebut dimasukkan ke dalam liang lahat tersebut. Nah, ternyata isinya, sekali lagi, isinya adalah kantong plastik jenazah ya, yang berbahan seperti parasit itu, yang ada sleting atau selerekan ke atas set gitu. Seperti kita tahu ada jenazah-jenazah tabrakan atau pembunuhan-pembunuhan yang lain yang memang darahnya berceceran. Supaya darahnya tidak berceceran, maka dimasukkan terlebih dahulu sebelum otopsi itu ke dalam kantong plastik jenazah tersebut ya teman-teman. Itu barangkali informasi yang alhamdulillah kita dapatkan setelah saya bertanya kepada keluarga korban Ibu Tuti dan Amel tersebut. Terima kasih teman-teman, sehat selalu di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi